Ini nanti dalam konteks dasa samyojana, samyojana yang keempat dan kelima itu adalah kamaraga dan vyapada. Dalam konteks praktek, vyapada dan kamaraga itu dilemahkan bersama-sama dan kemudian diputuskan bersama-sama. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa kaitannya antara vyapada dan kamaraga sehingga keduanya itu tampak mempunyai kekuatan yang sama, sehingga dalam praktek mereka harus dalam praktek itu harus dilemahkan bersama-sama dan kemudian dihancurkan secara bersamaan juga. Baik, vyapada dalam hal ini adalah kegeraman atau kekecewaan boleh, bentuk duka cita atau bentuk rasa iritasi yang dalam skala tertentu. Itu adalah satu kondisi batin yang cenderung negatif, yang bersifat merusaknya itu sangat tinggi. Baik merusak diri sendiri maupun merusak siapapun di sekitarnya. Sedangkan kamaraga yaitu nafsu ragawi yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan indrawi, yaitu kesenangan yang muncul ketika mata melihat objek, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, lidah merasakan rasa-rasa, tubuh menyentuh pesentuh-pesentuh atau sentuhan-sentuhan, dan pengamat yaitu pikiran ini mengetahui objek-objek batiniah. Nah, itu adalah hal-hal menyenangkan yang memungkinkan untuk diketahui oleh keenam pintu indera ini, yang mana inilah kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, mengapa vyapada atau byapada ini dikatakan terpotong bersamaan dengan kamaraga? Oleh karena sebetulnya vyapada itu adalah bentuk lain dari kamaraga yang belum kunjung tercapai atau yang sudah lepas dari kepemilikan seseorang. Sesungguhnya adalah yaitu bentuk lain saja. Kalau kita ingin memberi sesuatu kepada seseorang, ini saya beri kepada Anda satu mangkuk makanan ini, tapi tunggu dulu lah, nanti saja. Saya mau itu pertimbangkan dulu lebih baik lagi. Ini baik untuk Anda atau baik untuk orang lain. Sesungguhnya tanpa ditawari orang tidak punya keserakahan atau punya kesenangan. Ya, tetapi begitu ditawari sesuatu yang menyenangkan, dia muncul, ya. Muncul rasa, bukan iritasi, muncul menyenangi atas apa yang datang padanya, yaitu akan diberi makanan. Tetapi begitu kalimat kedua, nanti dulu. Nah, sesungguhnya kalau tidak ada keserakahan begitu ya, kebencian itu apa namanya tidak muncul, oleh karena kebencian itu adalah nama lain dari keserakahan yang belum tercapai atau yang sudah terlepas, yaitu sudah terlepas dari kesenangan itu. Nah, sering saya memperumpamakan itu satu koin. Koin itu ada
gambar di satu sisi dan ada angka di sisi yang lain. Nah, sesungguhnya itu ada di koin yang sama. Tidak jauh berbeda, tidak akan lari dari mana-mana, pergi bersamaan, hilang bersamaan, berada bersamaan. Tetapi ketika koin sisi gambar itu muncul, sisi angka tidak bisa muncul. Kalau sisi angka muncul, sisi gambar tidak bisa muncul. Kesenangan tidak bisa muncul bersamaan dengan kebencian atau kesebalan atau sebal ya. Ya. Dasarnya apa muncul gambar, muncul angka itu? Kenapa sampai muncul gambar, muncul angka? Dari mana munculnya gambar, munculnya angka? Atau dalam pertanyaan yang lain, berdasarkan apa gambar itu muncul, angka itu muncul? Berdasarkan batangan koinnya itu. Kalau tidak ada lempengan koinnya itu, bagaimana gambar, angka bisa muncul di koin? Nah, lempengan koin itulah yang saya mengupamakan itu sebagai moha atau kesesatannya. Jadi gambar bisa muncul, angka bisa muncul didasari oleh lempengan koin. Kalau lempengan koinnya nggak ada, gambar tidak bisa muncul, angka tidak bisa muncul. Nah, tetapi ya itu memungkinkan kesesatan itu muncul ya tanpa ada nafsu ragawi atau kebencian. Lempengan itu muncul bisa tanpa ada gambar dan tanpa ada angka. Tapi kemungkinannya ya memang sangat sulit. Soalnya tidak ada lempengan manapun yang tidak bercorak. Meskipun tidak sengaja diberi gambar atau angka tertentu, itu sudah punya corak permukaan yang apa namanya pasti ada secara naturalnya. Demikian pula batin ini baik disengaja maupun tidak disengaja memunculkan kesenangan dan kebencian, ya corak-corak batin niyah itu selalu ada. Nah, selalu ada, entah apapun, baik yang kasar maupun yang lembut. Ini sekadar penelaahan secara pribadi tentang jawaban atas pertanyaan di awal tadi. Ya, itu sebatas logika saja sebetulnya, bahwa kekecewaan muncul karena ada harapan. Kalau nggak ada harapan, kekecewaan nggak akan muncul. Jadi dikatakan kalau bisa mematahkan harapan, bisa mematahkan kesenangan, kekecewaan sudah otomatis nggak akan mungkin muncul. Sudah kenyang dan kira-kira sudah tidak membutuhkan lagi makanan semangkuk ini, ya kalaupun nggak diberi, meskipun diberi, tapi kemudian nggak jadi, ya nggak akan kecewa. Oleh karena apa? Memang tidak membutuhkan, memang tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada kesenangan di sana. Itu rasanya cukup ya jawaban dari saya. Nanti penanya boleh menambahkan gitu, tambahan-tambahan penjelasan atau mungkin pertanyaan lanjutan, silakan. Mas Sasminta. Nah, cukup ya. Ada pertanyaan susulan yang lainnya? Nggak ada ya.